Puji Tuhan Bapak Ibu, kita tiba di hari ke-17 di Petualangan 2021. Catatan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kurang lebih pertanggal 10 kemarin ada 70 bencana dari Sabang sampai Merauke. Dan terakhir kita kemarin dikejutkan dengan gempa bumi di Sulawesi Barat dan beberapa tempat. Dan saat ini kita patutlah berdoa bagi semua korban di Mamuju dan kota-kota sekitarnya, juga bagi keluarga-keluarga korban dari maskapai Sriwijaya Airlines yang jatuh kemarin. Tuhan menolong, Tuhan menolong. Tahun 2021 ada begitu banyak hal yang belum kita tahu. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap penuh sukacita? Nah, hari ini kita belajar tetap fokus hidup benar. Sama-sama bilang, fokus hidup benar. Kita tidak usah mengandai-andai peristiwa apa yang terjadi. Fokus utama kita kalau kita masih diizinkan hidup oleh Allah adalah bagaimana kita tetap mempertajam untuk belajar hidup benar. Belajar hidup benar, kita harus jaga kekudusan kita. Belajar hidup benar, minggu lalu kita belajar mengembangkan ketaatan kita. Dan khusus untuk minggu ini kita belajar untuk mendengar atau bertanya pada Tuhan. Seni yang hilang dari kekristenan. Karena apa? Begitu kita berjalan dengan Tuhan, peristiwa demi peristiwa akan membuat kita punya yang namanya pengalaman. Nah, terkadang di dalam hal itulah kita mulai kurang bertanya. Atau mungkin karena kita berjalan bersama Tuhan, kita dikelilingi oleh berkat. Dan karena kita begitu banyak berkat, segala hal yang kita perlu hari ini kita nggak datang lagi buat Tuhan. Karena kita tinggal pergi ke mesin ATM, bahkan sekarang dengan cukup aplikasi di HP, segala hal bisa kita lakukan. Semua berkat Tuhan ini sebenarnya baik dari Tuhan untuk kita. Tetapi kitanya yang kebablasan. Pada akhirnya kita merasa bahwa kita tahu segalanya. Untuk fokus hidup benar, tidak bisa dilepas pisahkan dari seni bertanya buat Tuhan. Kita harus sering bertanya buat Tuhan untuk satu hal yang pertama, karena Dia Maha tahu. Kita nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu apa-apa. Tuhan yang Maha tahu, Tuhan yang tahu nanti ini tanggal 18 Januari jadi apa. Tuhan yang tahu nanti Februari, Maret, April, November, Oktober 2021 jadi apa. Kita kagak tahu. Kita tidak bisa mendikte kehidupan dari otak kita. Hanya Allah penentu segala yang terjadi. Daud dalam 2 Samuel ya pasal 5 ayat 17 sampai 25. Kita lihat kisah yang hebat dari Daud. Berhadapan dengan musuh yang sama di tempat yang sama 2 kali. Tapi Daud bertanya buat Tuhan. Kemenangan pertama tidak menjadikannya congkak dan sombong untuk begitu tiba pada pertempuran yang kedua dan dia lupa diri. Daud sangat tahu bahwa berbeda hari itu sudah sesuatu yang sangat berbeda solusinya. Daud tidak pernah memakai pengalaman karena dia tahu dia tidak tahu apa-apa. Dengar Bapak Ibu, kita harus selalu bertanya buat Tuhan. Karena sekaya apapun Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu dan saya tidak pernah tahu apa-apa tentang hari esok. Yang tahu cuma Tuhan. Jadi karena itu kita memang tidak pernah tahu apa-apa tentang hari esok. Sudah seharusnya lah kita rendahkan diri kita dan bertanya, Tuhan, saya mau bikin apa besok? Tuhan, ini usaha saya harus bikin apa? Nah, itu penting untuk kita ketahui. Daud dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 dia bertanya. Ya. Tuhan pertama bilang bikin gini. Nah, begitu kedua Tuhan bilang, kamu enggak boleh bikin apa-apa, kamu diam aja, tunggu bunyi-bunyian di pohon kertau baru kamu bergerak. Saudara bayangin, musuh yang sama, tempat yang sama, solusi, way out dari Allah berbeda. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan diberkati, kenapa Daud bertanya buat Tuhan? Karena saya dapat membuat kesimpulan sederhana. Yang pertama karena dia tahu dia tidak tahu apa-apa dan Tuhan yang Maha tahu. Yang kedua, karena dia tidak menjadikan pengalamannya sebagai Tuhan. Mari kita jujur, berapa banyak dari kita yang menjadikan pengalaman sebagai Tuhan. Karena pengalaman adalah Tuhan, dia nggak perlu bertanya. Oh, kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini juga pasti bisa. Nggak perlu tanya juga pasti Tuhan tolong. Saudara, dengarkan saya. Pertolongan yang Tuhan lakukan tidak serta-merta membuat kita harus merasa lebih tahu dari Dia. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang terjadi hari ini, begitu selesai, it is finished. Tidak ada to be continue untuk besok. Besok kesusahannya sendiri lagi. Mari kita sadarkan hal ini Bapak Ibu. Jangan jadikan pengalaman Tuhanmu. Belajar dari Daud.
Dia jadikan Tuhan adalah Tuhan dan bukan pengalaman sebagai Tuhan. Silakan kau punya boleh pengalaman banyak, mujizat banyak dengan Tuhan. Tapi jangan serta-merta itu menjadikan Tuhan, menggantikan Tuhan yang sesungguhnya. Yang harus kau datang bertelut bersujud menyembah. Dan kau bertanya, saya harus buat apa Tuhan? Untukku, untuk keluargaku, untuk usahaku, untuk pekerjaanku, untuk pelayananku, untuk semua pergumulanku. Tuhan menolong Bapak Ibu. Tetap belajar bertanya buat Tuhan. Supaya fokus hidup benar dapat setiap hari kita jalani dengan semakin baik. Percayalah, kita nggak pernah tahu apa-apa. Dia sungguh Tuhan yang Maha Tahu. Dan jangan jadikan pengalaman sebagai Tuhanmu. Tuhan memberkati. Bapa di surga, inilah doa dan berkat-Ku untuk umat-Mu. Biarlah renungan firman ini membuat kami sadar, Engkau saja satu-satunya Tuhan, bukan pengalaman. Kami harus selalu datang bertanya kepadamu, sebab kami tidak pernah tahu ada apa yang terjadi besok. Ini kami, hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Amin.